kasih Kang Emil atas waktunya di tengah udara yang luar biasa nih di Bandung. Jadi mudah-mudahan kita bisa berbincang, mungkin tidak banyak waktunya tapi pada esensinya. Nah, bicara tentang udara di Bandung yang sejuk, kalau di Jakarta ini lagi ribut soal polusi, lagi rame. Nah, Kang Emil sebagai ahli tata kota, gubernur dan tokoh nasional nih yang lagi rame terus diperbincangkan, gimana melihat dan menanggapi soal polusi ini, apa masalahnya dan solusinya nih Kang Emil? Jadi ramenya isu Jabodetabek dengan polusinya yang luar biasa, ini akumulasi dari gaya hidup manusia yang istilah saya boros karbon, kira gitu ya. Jadi kita harus pindah ke gaya hidup yang hemat karbon. Untuk menuju hemat karbon ini harus multidimensi, Mas. Nggak bisa satu solusi. Tapi yang tidak berubah kan manusia itu ingin produktif. Tapi pada saat manusia ingin produktif, dia mobilitasnya juga tinggi kan? Kemana-mana, terus melakukan banyak inovasi, kegiatan segala rupa. Nah, yang ideal itu adalah manusia menjadi sejahtera, menjadi produktif, tapi less mobility gitu. Nah, jadi masalah Jabodetabek itu, pertama, memang hasil surveinya, polusi rutin terbesar itu hampir 70% dari data LHK itu adalah kendaraan. Nah, jadi kalau mau mengurangi pertama polusi di Jakarta adalah bagaimana pilihannya dua, mengurangi pergerakan kendaraan atau mengkonversi kendaraan yang tidak polusi. Nah, kalau mengurangi pergerakan, ada konsep namanya work from home untuk bidang-bidang pekerjaan yang tidak harus esensial ke kantor kan. Saya lakukan itu di Jawa Barat. Selama 3 bulan kita launching work from home untuk PNS-PNS yang tidak ada interaksi dengan masyarakat. Mengurangi pergerakan, mengurangi biaya, mengurangi polusi, mengurangi stres gitu. Nah, itu satu dimensinya. Nah, atau kalau pergerakan tidak bisa dikurangi, ubahlah dengan teknologi, yaitu mobil motor yang beredar itu harus pindah ke misalkan mobil motor listrik. Iya. Sehingga minimal nggak ada polusi dan nggak bising kan begitu. Atau kalau masih kepepet masih melakukan motor mobil BBM, ada namanya scrubber teknologi. Jadi si knalpotnya dikasih lagi peredam polusi, dikasih cairan sehingga asapnya tidak ke atas, dia merubah jadi cairan. Itu ada. Di Jawa Barat sudah diterapkan. Nah, itu belum kalau teknologinya. Tapi kalau pengurangan konversi ke listriknya sudah saya kampanyekan. Pejabat publik di Indonesia pertama yang pakai mobil listrik kan saya udah sampai 3 tahun. Ya. Nah, itu. Kemudian ternyata ada kajian sumber listrik yang di daerah Jakarta itu masih batu bara. Batu bara kan dibakar. Nah, asapnya itu menjadi masalah kalau anginnya ke Jakarta. Tapi tidak selalu anginnya ke Jakarta, ini debatable karena menurut teorinya angin sampai bulan Oktober itu arahnya itu ke barat. Yang selalu disalahkan kan yang PLTU di Banten itu. Iya. Anginnya itu ke barat, bukan ke timur, bukan ke Jakarta. Jadi ada debat di situ. Muncul grafis, ini kan buktinya, itu simulasi, bukan real capturean data. Nah, PLN sudah melakukan 2 strategi, yaitu melakukan scrubber juga, versi raksasanya. Iya. Sehingga sebelum asap itu ke udara, dia dikonversi jadi cairan lagi. Itu sudah dilakukan. Kedua, PLN melakukan namanya diskon harga ke industri dan mall. Karena saya baru tahu di daerah Jabodetabek, industri-industri dan mall itu dia pakai pembangkit sendiri, pakai solar, ngebakar sendiri. Nah, itu harusnya nggak boleh. Ditanya kenapa ngebakar listrik sendiri? Karena lebih murah dari tarif PLN. Maka kemarin diinstruksikan PLN untuk menurunkan tarif supaya tidak semua orang membakar, bikin tenaga listriknya sendiri. Kemudian ada faktor kemarau, mempengaruhi sehingga tidak turun hujan, mulek itu apa ya, berputar-putar si polusinya di atas, sehingga harus ada usulan namanya rekayasa cuaca untuk melahirkan hujan atau mendorong angin ke arah laut di Jakarta, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada penguatan buat pengetesan yang namanya
uji emisi yang jarang dilakukan. Nah, inilah komprehensifnya solusi yang diarahkan buat Jabodetabek. Jadi tidak sepotong-potong, terdengar beritanya hanya 4-in-1, terdengar beritanya hanya WFA, yang lain kok enggak. Sebenarnya semua dilakukan, cuman kemarin selama seminggu saya monitor, sebagian media mengutip hanya sepotong-potong, sehingga masyarakat akhirnya merasa kok solusinya parsial, bukan komprehensif. Nah, di momen ini saya sampaikan bahwa arahan Presiden solusinya itu komprehensif. Nah, ini menarik. Berdasarkan pengalaman, dan Kang Emil sendiri sudah menggunakan mobil listrik bahkan 3 tahun lalu ya. Jadi sudah menjadi pionir, dan mobil listrik juga akan semakin digiatkan, pastinya di Jawa Barat begitu. Nah, ini saya lompat nih. Kebetulan disebut-sebut nih kan Kang Emil ini moncer juga di beberapa posisi nih potensi. Salah satunya kan disebut-sebut Jakarta. Nah, di Jakarta solusi yang Kang Emil tadi sebutkan itu akan bisa efektif dan berjalan ya, mengatasi persoalan yang selama ini ada. Ya, kalau saya gubernurnya, apa yang saya omongkan pasti saya lakukan. Saya kan gayanya selalu memimpin itu punya data, nah kata data kan, punya data sebelum dan punya target data sesudah. Iya. Nah, tinggal diukur aja. Makanya Jawa Barat memiliki 548 penghargaan. Menandakan ada 548 before after datanya kan. Sebelumnya lambat jadi cepat, sebelumnya polutif menjadi hijau. Contoh, sebelumnya lahan kritis banyak. Saya nanam, minta Pak Jokowi ditantang 25 juta pohon, Pak Gubernur. Saya bilang, Pak Jokowi, saya tanam 50 juta pohon. Hasil akhirnya 83 juta pohon. 81.000 hektar sekarang tidak kritis lagi. Nah, itu kan data, itu contoh. Nah, jadi saya bekerja berdasarkan problem. Jadi kalau saya pun nanti ya kemana aja ya, mau Gubernur Jabar lagi, mau Jakarta, spesifik Jakarta, ya saya akan melakukan apa yang saya tadi terangkan, sehingga Jakarta harusnya ekonomi boleh produktif, masyarakat boleh beraspirasi lebih sejahtera, tapi hemat karbon, udara cerah, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi kalau buat Jawa Barat, sebetulnya dengan pola yang ada tinggal melanjutkan lah, udah selesai. Makanya penjabat Gubernur Jabar, siapapun nanti, tinggal ngegas mobil lah. Tinggal ngegas mobil. Tinggal ngegas mobil yang sudah kinclong, rapi, boleh bikin konsep baru silahkan, tapi perasaan mah semua konsep udah dikerjain, jadi enak banget. Tinggal dieskalasi aja. Iya. Tapi kalau buat Jakarta, dengan pengalaman yang ada, itu juga siap lah ya, membangun Jakarta dengan pengalaman yang ada dan prestasi yang ada nih Kang Emil. Pertanyaan spiritual itu. Karena ibaratnya gini, kalau Allah berkehendak gitu, kamu jadi A, ya saya akan jadi A dan menjadi the best of jadi A itu. Kalau kata Tuhan, kamu geser ke takdirnya B, ya saya akan be the best di panggung yang namanya B gitu. Iya. Kalau saya ditakdirkan kamu C aja, sama. Jadi saya itu prinsipnya, dimanapun Tuhan takdirkan, saya akan jadi berusaha yang terbaik, memberikan perubahan di hari saya dilantik sampai di hari saya terakhir gitu. Dan Jawa Barat menjadi bukti. Sebelum dan sesudahnya silahkan diukur oleh kata data. Contoh ya, indeks kebebasan pers. Dulu kita ranking 29, sekarang ranking 2 menuju ranking 1. Diperbaiki ekonominya, politiknya, sosial administrasi pers. Sekarang kebebasan demokrasi, kita ranking 32, sekarang ranking 5. Semua orang boleh melakukan apapun. Bikin forum anak. Satu-satunya di Indonesia ada forum pelajar sadar hukum. Pokoknya ekspresi demokrasi saya wadahi. Nah, itu before afternya. 2018 desa miskin, desa tertinggal, sangat tertinggal ada 1000-an. Sekarang 0. Oleh sebuah upaya-upaya desa digital tadi dan sebagainya. Itu kan track recordnya. Jadi kalau takdirnya ke Jakarta, saya akan ukur apa problem existing. Kemudian saya menghitung perubahan-perubahannya apa. Ya, jadi garis tangan kan tergantung yang di atas kan. Betul. Dan amanat rakyat. Tapi kalau kesiapan sih ready lah ya. Siap, karena saya pemimpin rasional. Nah, kemudian yang kedua, ini kan dalam skala ini sekarang tokoh-tokoh nasional, Kang Emil kan tokoh-tokoh nasional, dan orang sudah bilang
harus mulai juga menggali gagasan-gagasan. Salah satu gagasan besar ini kan IKN, Kang Emil. Dan juga di situ pengalaman ini kan tadi ada idenya Pak Presiden, ada digitalisasi, smart city, IKN itu gitu, connectivity yang diterapkan di Jawa Barat dan juga ide Kang Emil tadi buat DKI. Di wilayah baru seperti IKN pun itu memungkinkan ya. Gini, saya pendukung IKN karena menurut saya Jakarta beban terlalu berat. Dia mengambil porsi terlalu besar untuk semua urusan. Di Amerika tuh dipisah. Ibu kota ekonomi namanya New York, ibu kota Amerika namanya Washington DC. Di California, ibu kotanya Sacramento, ibu kota bisnisnya namanya San Francisco atau Los Angeles. Nah, Jakarta, ya kota bisnis, ya kota politik. Jadi, susah. Makanya bikin lumpuh Jakarta itu, orang demo-demo aja di jalannya kan. Terhentilah ekonominya oleh demo politik, jadi nggak sehat. Jadi saya mendukung. Ya. Tantangan IKN itu bagi saya bukan di teknis. Justru ini kesempatan, coba bayangkan. Dalam sejarah bangsa ini jarang-jarang kita mendesain dari nol. Berarti kan akan dicurahkan semua gagasan terbaik yang manusia pernah punya ke sebuah tempat baru yang namanya Nusantara. Tapi itu mah relatif bagi saya manageable ya. Tantangan terbesar cuma satu. Yang bikin gagal banyak kota-kota, ibu kota baru di dunia itu membawa populasi ke tempat baru. Itu kalau nggak ada konsep, mau bangunannya bagus, mau apa, nggak ada orangnya. Kejadian di Malaysia, ibu kotanya Kuala Lumpur, bikin kota baru, ibu kota pusat pemerintah namanya Putrajaya kan. Silakan data cek ke sana. Orang masih commuting, tinggalnya tetap di Kuala Lumpur, cuma ngantor di sana. Akhirnya pada maghrib sepi, nggak ada orang. Nah itu contoh. Jadi IKN, saya bilang ke Pak Jokowi, Pak kita harus cari cara bersama-sama memastikan ada populasi yang mau pindah ke tempat baru. Karena disitulah nanti lahir kebutuhan sekolah, kebutuhan pasar. Kalau enggak jadi kota kantor nantinya kan, hanya golongan ASN PNS yang jadi warga di sana. Nggak bisa. Kota yang baik itu harus campuran, ada kaya, ada miskin, ada CEO, ada office boy, ada pasar tumpah, ada pasar modern, semua harus bercampur tapi tertata. Itu makanya belum ketemu solusinya, tapi itu harus jadi perhatian siapapun yang ditugaskan ngurusin IKN. Apa konsepnya? Meyakinkan dalam hitungan pendek memindahkan populasi ke tempat baru. Nah, kalau tadi sudah tegas sekali Kang Emil pendukung IKN, berarti arahnya ini lanjutkan ya, bukan perubahan. Lanjutkan. Berarti kalau dalam peta nih sekarang survei terakhir, politik, ekonomi dan sosial nih. Siap. Jadi survei terakhir kan Kang Emil tinggi terus ini. Di Cawapres tuh tinggi terus, tidak turun. Nah, jadi saya itu surveinya di level Cawapres karena saya nggak pernah deklarasi. Ya, belum. Kalau saya deklarasi makin tinggi. Semakin tinggi karena kita bicara data ya. Ya. Karena likability saya amati udah 2 tahun sampai hari ini boleh dicek. Saya tertinggi kalau disukai. Ya, dibanding semua. Alhamdulillah. Berarti hater saya sedikit. Semua orang punya hater, tapi komposisi hater saya sedikit. Tapi kesukaan tinggi tidak terkonversi ke elektabilitas karena orang yang menyukai saya tidak melihat hawar-hawar apakah saya nyalon nasional atau tidak kan dengan dinamikanya. Makanya saya menerima takdirnya elektabilitasnya ya kurang lebih tinggi untuk Cawapres. Seperti di survei Kompas misalkan, tapi sebenarnya bisa lebih jika ada itu. Tapi kan saya lagi belajar politik yang baik untuk mengikuti dinamika partai itu. Nah, tapi kalau dari calon yang ada, kan sekarang sudah terakumulasi menjadi 3 calon lah kalau presiden. Ya, nah, betul. mendamping yang mana dengan konsep lanjutkan kelihatannya lebih dekat kepada Pak Ganjar kalau dan Pak Prabowo. Kalau kita melihat narasinya, narasi melanjutkan ada di Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Itu realita lah ya. Kalau narasi perubahan itu ada di Pak Anies. Nah, tinggal masyarakat melihat saja secara realistis. Apakah harus dirubah, apa harus dilanjutkan? Itu
dua hal yang harus dicerna dengan baik oleh masyarakat. Gitu. Dan saya meyakini masyarakat Indonesia hari ini udah pinter, udah bisa mengakses data, ya, apa yang baik, apa yang kurang dan sebagainya. Tapi ada satu hukum alam yang tidak bisa diubah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada rezim yang sempurna. Tidak ada rezim yang juga buruk semua. Jadi semua ada kelebihan, semua juga ada kekurangan. Jadi bagi saya yang baik itu adalah melanjutkan yang terukurnya baik, menyempurnakan yang kurang-kurang. Tanpa harus selalu kompas arah pembangunan dibelok-belokkan gitu. Nah, Kang Emil, pertanyaan Golkar ini kan sudah ke Pak Prabowo. Iya. Kang Emil sendiri di Golkar. Betul. Tapi di sisi lain di Pinang juga kan disebut-sebut oleh PDIP nih, wakil yang cocok dengan saya belum ada kabar di Pinang PDIP. Belum ada kabar. Tapi kan pernah disebut-sebut. Oh, disebut-sebut ya pernah. Iya. Tapi kan menghilang juga di lima itu. 5 terakhir. Tapi gini, Mas, poinnya percaya sama saya. Tidak semua yang kita survei hari ini adalah takdir akhir. Iya. Hari ini tuh hanya membaca mood warga. Tapi bukan takdir. Karena belum berjodoh satu. Siapakah pasangan Pak Prabowo? Belum tahu. Iya. Apakah menurunkan, apakah menaikkan? Belum kebaca, karena survei hari ini masih survei perorangan. Siapa yang berjodoh dengan Mas Ganjar, Mas Anies? Belum tahu. Apakah cawapresnya menurunkan, menaikkan? Belum ketahuan. Makanya menurut saya masih jauh survei hari ini untuk berkesimpulan-kesimpulan di akhir. Kedua, dari 3 calon, surveinya itu beda-beda tipis. Betul. Iya. Sehingga bisa berubah sampai detik akhir itu pinter-pinteran strategi. Makanya cawapres ini sekarang menjadi signifikan. Karena calon-calonnya perbedaan tidak terlalu signifikan, membutuhkan mungkin orang keduanya yang bisa ngangkat. Nah, yang ketiga, kalau kita belajar dari 2019, ternyata yang jadi wakil presiden tidak pernah tersurvei. Jadi jangan kaget juga, siapa tahu 2024 tiba-tiba sama juga. Nama yang jadi pendamping itu nama yang tidak pernah disurvei. Bisa jadi. Karena semua possible. Pak Ma'ruf Amin nggak ada balihonya, nggak ada surveinya. Saya dengar lagi jalan-jalan shopping di mall di Jakarta, ditelepon, di H-1, datanglah takdirnya menjadi wakil presiden gitu kan. Nah, tapi apapun itu, saya sih yang prinsip mudah-mudahan rakyat Indonesia bisa memilih pemimpin yang terbaik, ya, yang bisa membawa bangsa ini yang sekarang sudah bagus menjadi lebih bagus. Apa definisi bagus? Ekonominya ranking 16 di G20 kan, OTW menuju ranking 4 kan begitu. Tapi intinya garis tangan tetap di atas, dicalonkan siap ya Kang ya? Kan tadi mau ditakdir A, B, C siap, mau lanjut gubernur jilid 2 itu menjadi dominasi pikiran saya hari ini. Mau tadi ke Jakarta, surveinya juga bagus ya. Walaupun saya nggak pernah jalan-jalan di Car Free Day Sudirman Tamrin, nggak ada balihonya, alhamdulillah. Nasional survei konsisten kan gitu ya. Tinggal perjodohannya seperti takdir apa, kita tunggu aja. Apa aja, termasuk Mas, saya nggak jadi apa-apapun, jangan dilihat saya akan gimana. Saya kan dulu profesional, saya bukan pengangguran masuk ke politik. Saya ini dulu warga yang kesel terhadap negara, khususnya di kota, maka saya jadi wali kota gitu. Jadi kalau enggak pun, seorang Ridwan Kamil akan tetap bermanfaat hidupnya untuk masyarakat, berkiprah dengan cara-caranya sendiri. Yang penting hidup itu satu, khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk masyarakat. Oke, saya kira sudah sangat clear pandangan dari Kang Emil, pandangan-pandangan apa yang dibangun di Jawa Barat, serta visi-visi ke depan. Siap. Dan kesiapan menuju 2024 termasuk apa yang akan diperbuat. Saya kira semua orang akan menunggu Kang Emil. Makanya ini wajah saya sumringah karena menuju akhir jabatan ternyata saya happy juga. Happy juga ya, rating makin tinggi. Mau kan? Liburan dulu. Terima kasih Kang Emil atas waktunya. Sama-sama Mas Meta. Terima kasih sekali. Demikian wawancara singkat saya dengan Kang Emil. Tentu ini sebuah wawancara yang relatif terlalu pendek untuk menggali banyak sekali pemikiran
dari Kang Emil, berbagai ide, gagasan yang tentu kita akan butuhkan oleh seorang tokoh yang dalam hal ini adalah Bapak Ridwan Kamil, yang tentu kita semua akan tunggu kiprahnya dan kita nantikan. Terima kasih sekali lagi Kang Emil, selamat sore.